Saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa sudah hampir sebulan kita berdoa kepada Bunda Maria. Kita berdoa rosario sambil merenungkan kisah hidup Maria dan kisah hidup Yesus, yaitu adalah kisah bagaimana Allah berusaha menyelamatkan kita, umat kesayangannya. Nah, di akhir bulan Maria ini bolehlah kita bertanya, siapakah Maria itu bagiku? Sebagaimana dulu Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini menurut kamu? Kalau kita bisa menjawab, siapakah Maria itu bagiku? Itu adalah pertanda bahwa sudah ada relasi yang akrab antara diriku dengan Maria. Nah, siapakah Maria itu bagiku? Di sini saya hendak membagikan pengalaman saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bisa menjawab sesuai dengan pengalaman doa dan renungan Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagi saya secara pribadi, Bunda Maria adalah seorang perempuan yang bermental baja tetapi juga sekaligus berhati samudera. Sekali lagi, bagi saya Maria adalah seorang perempuan yang bermental baja tetapi sekaligus adalah seorang yang berhati samudera. Ada sebuah karya seni, karya seorang maestro terkenal Michelangelo, sebuah patung yang berjudul Pieta, yaitu patung Maria yang membopong jenazah Yesus di bawah salib. Patung ini menurut saya menggambarkan karakter Maria yang saya kenal sebagai perempuan yang bermental baja dan berhati samudera itu. Kalau Anda perhatikan baik-baik di dalam patung Pieta itu ada dua kekasan yang menarik. Yang pertama, di situ Michelangelo menggambarkan tubuh Maria yang lebih besar daripada tubuh Yesus, tangan-tangan Maria yang lebih kokoh daripada tangan-tangan Yesus. Dengan itu Michelangelo hendak mengatakan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang kuat, seorang perempuan yang dapat menanggung kesusahan dan penderitaan tanpa menjadi patah semangat. Kesedihan tidak menghancurkan hidup Maria. Maka di situ digambarkan Maria bertubuh lebih besar daripada Yesus yang dipopongnya, yang ditanggungnya. Selain itu, yang kedua, bila Anda perhatikan secara lebih cermat, di dalam patung Pieta itu tidak ada air mata di wajah Maria. Maria membopong sang putra yang telah wafat tanpa mencucurkan air mata. Apa yang hendak dikatakan oleh Michelangelo di situ? Bahwa Maria bisa menerima kenyataan kehilangan sang putra, bisa memahami bahwa sang putra telah memberikan hidupnya bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi demi keselamatan bangsa manusia. Maria bersedih, Maria merasa kehilangan, tetapi tidak menangis. Dia berhati samudera, mampu menerima dan memahami ketidakadilan yang diderita oleh sang putra. Sebab Yesus tidak menderita ketidakadilan itu untuk sebuah kesia-siaan. Sebagaimana sebuah samudera yang menerima kotoran dari dunia dan mengubahnya menjadi garam yang berguna bagi manusia, demikian juga hati Maria bisa menerima kenyataan ketidakadilan yang diderita sang putra bukan sebagai suatu yang sia-sia, karena dia sungguh tahu bahwa penderitaan sang putra itu berguna bagi penebusan seluruh umat manusia. Jadi Maria bermental baja karena penderitaan yang diderita sang putra tidak menghancurkan hidupnya, dan kesedihan yang dia derita juga dia tanggung, dia terima, dan dia cerna di dalam hatinya yang amat dalam. Nah, selain gambaran patung itu, tentu saja kita bisa melihat di dalam perjalanan hidup Maria peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Maria memang bermental baja. Ada dua setidaknya peristiwa yang bisa saya katakan di sini.
Yang pertama adalah ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia harus mengandung seorang putra meskipun dia belum bersuami. Kalau kita perhatikan, Maria di situ adalah orang yang bermental kuat. Mengapa? Karena dia berani mengambil suatu keputusan yang penuh resiko. Hamil tanpa seorang suami, mengandung meskipun belum memiliki pasangan. Itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bahan gosip di antara tetangganya. Tapi kita lihat bahwa Maria tidak takut digosipkan, tidak takut dijadikan bahan perbincangan. Mengapa? Karena Maria tahu bahwa gosip, bahwa omongan orang itu hanyalah kabar burung yang tidak jelas juntrungnya. Seringkali hanyalah berupa kabar bohong. Dan Maria lebih mengandalkan diri pada kebenaran sabda Tuhan daripada mempercayai omongan orang. Oleh karena itu, dia tidak takut-takut mengambil suatu keputusan yang penuh resiko, yaitu mengandung bayi Yesus walaupun belum bersuami. Kalau Maria tidak bermental baja, maka dia tidak akan berani mengambil keputusan seperti itu. Kemudian peristiwa yang kedua, kita ingat bagaimana Yesus beserta sang ibu dan saudara-saudara Yesus yang lain diundang ke sebuah pesta perkawinan di Kana. Nah, apa yang terjadi di sana? Maria melihat bahwa sang tuan pesta kehabisan anggur. Maka Maria mengambil inisiatif mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus, "Nak, lakukanlah sesuatu, mereka kehabisan anggur." Nah, kita tahu bahwa Yesus memberikan suatu jawaban yang cukup keras, seperti sebuah teguran. Yesus berkata kepada Maria, "Wanita, apa yang engkau mau daripadaku? Saatku belum tiba." Kata-kata Yesus ini adalah kata-kata yang keras, layaknya sebuah teguran. Tapi Maria tidak mundur. Maria tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang benar, yang baik, bukan demi dirinya sendiri tetapi demi orang lain. Maka meskipun ditegur, Maria tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia hendak membantu tuan rumah. Maka meskipun ditegur, Maria tidak baper. Maria tidak menjadikan itu sebagai beban di dalam hatinya, tetapi dia terus maju. Dia tidak mundur. Dia tidak pantang mundur. Maka Maria berkata kepada para pelayan di situ, "Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Yesus." Itulah tanda juga bahwa Maria adalah seorang perempuan yang bermental baja, yang tidak mudah putus asa ketika mendapat teguran, manakala dia yakin bahwa dia sedang memperjuangkan sesuatu yang benar. Nah, sekarang dua peristiwa di dalam hidup Maria yang menurut saya menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang sungguh berhati samudra. Peristiwa yang pertama, kita ingat ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus sempat hilang di Yerusalem. Maria dan Yusuf suaminya mencari Yesus selama 3 hari. Dan ketika menemukan Yesus yang berumur 12 tahun di bait Allah, Maria berkata kepada Yesus, "Nak, apa yang kamu lakukan kepada kami?" Dan kita ingat jawaban Yesus. Yesus mengatakan, "Mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa?" Ini adalah jawaban yang spontan, kita bisa rasakan, bisa menyakitkan hati seorang ibu. Tapi kita lihat reaksi Maria di sana. Maria tidak marah, Maria tidak menampar Yesus. Maria dikatakan oleh Injil Lukas merenungkan segala peristiwa itu di dalam hatinya. Maria tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi Maria tidak protes, Maria tidak marah, Maria tidak tersinggung, tapi Maria berusaha mencernanya, menerimanya, merenungkannya di dalam hatinya. Itulah Maria yang berhati samudra.
Kemudian peristiwa yang kedua, suatu ketika Maria bersama saudara-saudari Yesus yang lain mencari Yesus, hendak bertemu dengan Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang berkhotbah dan dikelilingi oleh banyak orang. Lalu seorang murid Yesus berbisik kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar hendak bertemu dengan guru." Nah, jawaban Yesus juga mencengangkan. Yesus mengatakan, "Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Ibuku, saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa." Nah, ini juga adalah jawaban yang bisa menyakitkan hati seorang ibu. Tetapi Maria juga bisa menerima, memahami, memaklumi, dan mencerna itu semua di dalam hatinya. Itulah mengapa saya katakan bahwa Maria berhati samudra. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar lagi akan memasuki situasi di mana PSBB, pembatasan sosial berskala besar, akan dicabut. Kita bisa keluar bekerja lagi, kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa pergi ke mall dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita akan masuki situasi yang baru, apa yang disebut dengan the new normal. Kita memang bisa beraktivitas, bekerja, tetapi kita harus tetap berdisiplin menjaga jarak, kita tetap harus berdisiplin menggunakan masker, kita harus rajin mencuci tangan, rajin menggunakan hand sanitizer, dan seterusnya. Singkat kata, kita akan kembali beraktivitas, tetapi kita harus tetap berdisiplin. Nah, saya kira kita bisa belajar dari Maria yang bermental baja dan berhati samudra. Kita tidak boleh mudah menyerah di hadapan tantangan. The new normal tidak akan mudah, tidak akan buat kita nyaman, akan merepotkan. Tetapi seperti Maria yang bermental baja, kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh dengan mudah menyerah terhadap kesulitan dan tantangan. Tapi sekaligus kita juga perlu berhati samudra, menerima kenyataan, mencoba mengolahnya, merenungkannya, mencernanya di dalam hati, memakluminya tanpa harus protes dan marah-marah kepada keadaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita boleh belajar dari Maria yang memiliki mental baja dan hati samudra, dan semoga Tuhan memberkati segala niat baik dan usaha kita.